Meskipun secara keuntungan ya, berinvestasi di saham ini nggak semenjanjikan atau semenarik di aset kripto seperti Bitcoin dan kawan-kawannya yang bisa untung puluhan bahkan ribuan persen ya dalam jangka waktu, bahkan nggak sampai setahun ya. Misal bulanan untung ribuan persen itu ada banyak sekali contohnya ya di investasi kripto. Sementara kalau di saham, terutama di saham-saham perusahaan blue chip ya, seperti misalnya di Indofood yang punya Indomie, kemudian bank-bank besar seperti BRI, BCA, dan lain-lain, untung 50% saja dalam setahun itu sudah sangat luar biasa. Jadi memang secara keuntungan capital gain, kalau mau peruntungan ya, kalau mau untung-untungan, kalian bisa investasi di kripto yang bisa untung sangat cepat. Tapi kalau mau yang stabil dan keamanan modal, ya saham itu pilihannya. Selain kita bisa membeli aset secara real ya, atau maksudnya membeli aset real, kita juga bisa mendapatkan keuntungan lainnya. Misalnya itu yang paling simple itu kita bisa dapat dividen, dimana kan perusahaan ini menjalankan bisnisnya kemudian untung. Nah, keuntungannya itu juga dibagikan kepada kita selaku yang punya sahamnya. Misal contohnya itu di saham Bank BRI yang setahunnya membagikan dividen 6%. Artinya kalau misal kita investasi 10 juta, nah setahun itu kita bisa dapat dividen kurang lebih 600.000 ya. Jadi seperti itu, meskipun kelihatannya kecil, investasi 10 juta cuma untung atau dapat dividen 600.000 setahun. Tapi kalau misal kita masukkan modal yang cukup besar, karena kalau saya pribadi itu di saham bahkan nabung rutin ya untuk setiap bulannya. Nanti saya akan ceritakan, saya juga nabung rutin di saham perbankan besar. Nah, mungkin suatu saat dividennya ini bahkan lebih besar ya, atau menjadi lebih besar seperti itu. Dan di sini saya investasi di saham-saham yang membagikan dividen ya kebanyakan. Kalau misalnya lihat di sini di Ajaib, saya investasi di 3 saham, Bank Mandiri, Pakuwon, dan Total. Nah, dari ketiga saham ini ada 2 saham yang dividennya itu cukup menarik ya. Jadi saya katakan menarik itu ya di sekitaran 5% lah per tahunnya seperti itu. Itu kan sudah di atas misalnya deposito bank-bank besar atau bank-bank middle ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini di Bank Mandiri saya sudah untung dari investasi 8,5 juta untung 1,5 juta atau persentasenya itu 17%. Nah, kalau bisa lihat di sini untuk dividen yieldnya dalam setahun di Bank Mandiri ini kita bisa untung 4,8% ya, atau sekitaran 5%-an. Kemudian kalau di Total ini lebih tinggi sedikit daripada di Bank Mandiri. Kita bisa dapat dividen itu di angka 6% setahunnya. Seperti itu ya. Kemudian kalau di saham lainnya yang saya beli, kalau di sini kan saya beli 3 saham. Nah, di Pakuwon ini dividennya yang paling kecil ya, hanya sekitaran 2%-an. Jadi seperti itu untuk review singkat ya. Kenapa saya investasi di saham-saham yang membagikan dividen? Karena saya investasinya ini buat jangka panjang dan setiap bulan saya akan nabung rutin di saham-saham ini ya. Yang bagi dividen ada Bank Mandiri dan Total. Tapi kalau di Total ini karena harganya sudah naik, di sini saya sudah untung 83%. Mungkin untuk bulan ke depan saya akan pending dulu ya untuk nabung di Totalnya. Jadi saya fokuskan ke saham Bank Mandiri untuk saham yang membagikan dividen, dan mungkin di Pakuwon juga. Jadi seperti itu untuk review singkat nabung rutin saya. Mungkin di lain video saya akan tutorialkan ya untuk cara belinya. Nah, di sini saya investasi sudah cukup lumayan ya, modal 18 juta, untung kurang lebih 5 juta rupiah. Dan seperti tadi saya pilihnya saham-saham yang sudah atau bisa dibilang blue chip lah. Bank Mandiri kan perusahaan besar, Pakuwon dan Total Bangun Persada. Kalau Total ini mungkin yang familiar di dunia konstruksi pasti tahu ya Total ini apa. Istilahnya lebih bagus lah daripada BUMN Karya, misal Adikarya, Wika, Waskita, seperti itu ya, beda level.